bukan cuman soal love scam yang tadi dari jauh ya, nggak laki-laki nggak perempuan. Ini menimbulkan trust issues yang sangat besar pada saat orang mau berpasangan. Sementara hari ini banyak orang yang kenalannya tuh setelah kerja dan punya karir. Yang menarik nih, sebenarnya dalam proses pembahasan perjanjian pranikah itu dari sisi finansial tuh apa aja sih yang harus kita masukin? Karena ini kan makin banyak variasinya ya Mbak ya, fenomena bukan cuman scam terencana yang emang udah ditargetkan, pokoknya strateginya sampai dinikahin gitu. Akhirnya isu love scam itu juga nempel ke being irresponsible about money. Gak mau bertanggung jawab atas apa yang harusnya jadi tanggung jawab kita sebagai manusia yang pegang uang gitu. Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai semuanya, balik lagi di I Could Relate barengan sama aku Samantha Elsenar. Dan di episode kali ini itu sudah ada seorang wanita yang hobi menulis. Dan tadi aku baru dikasih bukunya. Dan juga pintar berkomedi. Baru aja ada show-nya yang cukup viral juga. Dan dia juga sangat pintar ngebahas tentang finansial. Kita sambut dulu Mbak Likwina. Hai Sami. Multi talenta ya Mbak ya. Banyak mau. Banyak bisa. Banyak mau, banyak bisa dikerjain. Energinya dari mana? And have fun. Iya, apalagi udah berkarir berapa? 20 tahun lebih 20 ya? tahun lebih ya. Iya, Jadi iya, ngajar iya. keuangannya sih udah 20 tahun lebih. Tapi menariknya komedi aku juga udah panjang loh, dari 2012. Iya, 14 Cuman orang gak tahu aja. tahun. Aku di bawah radar aja. Supaya gak ketahuan. Dan pakai bahasa Inggris lagi. Iya. Jadi makin susah untuk diketahui. Nggak ada Untuk kalangan intel-intel. terbatas saja. Soalnya suka nyerempet jurang. Dan gak berhenti, masuk dalam jurangnya. Materi komedinya nyerempet jurang, Mbak Wina enggak, kita berkemah dalam jurang. Berkemah. Menarik banget ya gitu. Dan selalu nyerempet-nyerempet. Kalau yang kemarin aku lihat cuplikan-cuplikannya nyindir-nyindir, ada intel gak ya. Siapa tahu intelnya juga nonton podcast ini. Udah izin kok sama Intel. Aku menghadap ke Polres Jaksel buat bikin show tahu. Ya, kita nggak mau ngebahas yang gimana-gimana kok ya. Tapi kita mau ngebahas tentang scam ya. Karena ini kan beritanya makin banyak banget dan ternyata ragam bentuk scam tuh bervariasi banget kan Mbak. Gitu. Apa sih pengalaman dirimu yang paling nyes banget gitu? Orang yang kena scam. Aku ketemunya menariknya tuh benar-benar dua dunia yang sangat berbeda. Ngajar keuangan itu kan aku salah satu proyek yang menurut aku paling dekat di hati tuh, pernah aku dalam program ngajar untuk pekerja migran Indonesia Oke. di Hong Kong, Korea, Jepang. Pas yang ketahuan sama Taiwan sama Saudi aku nggak ikut, tapi Hong Kong, Korea, Jepang sama Malaysia. Nah, salah satu yang seru banget itu waktu di Hong Kong, karena selalu paling banyak kan pekerja migran Indonesia. Banyak kerjanya sebagai asisten rumah tangga. Setiap habis seminar itu selalu ada aja nyamperin aku sambil megang tangan aku, terus dia berkaca-kaca, terus toto dia nangis. Kenapa Mbak, kenapa? Terus dia cerita kalau dia kerja udah 13 tahun di Hong Kong, kirim uang ke kampung dan gak jadi apa-apa. Ceritanya atas nama cinta, dikirim ke pasangannya di kampung, terus ternyata dipakai sampai habis dan gak ada sisanya. Itu contoh scam yang aku lihat legally married, tapi di scam sama pasangan resminya dia untuk suruh kerja, nyari duit, dan diperas aja sampai habis. Itu kasus yang pertama aku pernah ketemu. Kasus yang kedua di lingkungan yang sangat berbeda, lingkungan wanita karir, perempuan yang udah berumur juga kayak aku, dan aku kenal dia udah lama banget, dari zaman aku masih junior tuh dia udah bos. Jadi pas akunya udah lebih berumur, dia udah lebih bos lagi dong. Ya, karirnya mentereng lah. Jadi bukan orang tidak berpendidikan, bukan orang yang tinggalnya di desa, enggak. Bilang dia punya pacar, terus kejadian terakhirnya pacarnya katanya di Turki. Kejadian terakhirnya tuh ribut karena di kantor itu dia katanya butuh uang sambil nangis-nangis dan harus segera pergi ke Turki karena si pacar sakit. Itu kita antena naik semua dong Sam. Ya ini apa sih Mbak? Masa lu percaya sama yang kayak gini gitu. Dan waktu itu kita kejar, lu udah pernah ketemu belum sama orangnya? Belum. Tapi harus segera kirim uang supaya dia bisa dioperasi lah apalah.
Dengar kayak gini kan kita semua tahu ini bohong ya gitu. Tapi kok bisa percaya sama yang kayak begini? Artinya love scam posisi di mana konteksnya sebenarnya kan nggak cuma perempuan ya yang kena love scam ya, laki-laki Ya. juga kan ada ya. Tapi ini konteksnya ketika perempuan kena seperti itu tuh biasanya bentuknya dia punya aset atau harta dari keluarga atau hasil dia kerja sendiri yang akhirnya tidak berhasil terjaga karena ada pihak lain yang berusaha untuk menggerogoti itu. Ini nggak cuma perempuan, aku yakin juga laki-laki ada nih yang kena seperti ini. Tapi ini kelihatan jelas banget di kasus perempuan yang aku pikir berpendidikan tinggi dan orangnya wah buat aku dia tuh kayak idola gitu loh Sam. Iya, Yang menurut iya. aku respect banget sama dia. Kok dia bisa kena juga kayak gini? Artinya kan memang ada sisi vulnerable-nya dia yang berhasil ditik nih sama si scammernya ini. Yang satu cerita pekerja migran dengan pasangan resmi, yang satu bener-bener murni scam, orang nggak kenal, ngakunya di luar negeri, dan teman aku itu percaya. Ya ampun. Itu tahun berapa tuh? Belum lama sih itu. Kalau yang dengan pekerja migran mungkin udah lama ya, sebelum pandemi kan itu ya. I Kalau see. yang ini barulah 2023 kali kejadiannya. Aku belum ketemu lagi dan belum ngobrol lanjut lagi sama dia. Tapi di masa itu kita sama teman-teman yang lain benar-benar yang, Mbak masa lu percaya sih sama yang kayak gini gitu. Ini kan emang udah pernah ketemu gitu tuh sampai kayak gitu. Walaupun memang ada cerita-cerita teman dan saudara yang kenalan sama laki-laki dari luar negeri, terus ternyata beneran baik datang, beneran datang melamar, terus menghidupi dia dengan baik, nggak scamming, nggak kemudian mengeruk hartanya gitu, nggak ada yang kayak gitu. Tapi jadinya kan kita selalu apa ya, ekstra waspada gitu, khawatir sama temen yang sedang explore. Dan menariknya yang kayak gini tuh udah pernah menikah sebelumnya, udah punya cerita masa lalu. Jadi begitu sekarang tuh kayak bener-bener mencari apa ya, simbol kasih sayang cinta yang dia mau, ternyata dapetnya malah scammer gitu. Sedih dan kasihan, tapi aku nggak tahu ya yang kayak gitu tuh secara psikologis apa sebenarnya ya triggernya gitu ya Sam kalau kayak gitu. Banyak banget ya, bisa macam-macam, bisa karena kesepian, bisa karena emang sisi vulnerability-nya dia tidak punya apa ya, pengetahuan yang cukup beragam tentang percintaan karena hidupnya fokusnya cuma di karir Di kerja aja, aja. di kerja aja gitu. Atau ya ada banyak harapan fantasi tentang oh ya nanti ini beneran kalau gue bantuin. Prince Charming is coming for me gitu gak sih? Enggak juga, kadang bisa aja oh kalau nih gue bantuin nanti usahanya bakalan bagus kok gitu. Jadi belum tentu posisi dia selalu ini ya, bisa juga jadi seolah-olah dia harus menolong si pangerannya dia ya. Ya, atau bisa juga kayak fantasinya kayak gini. Gimana kalau sebenarnya dia adalah orang kaya kayak Dracin. Dia adalah si CEO yang menyamar gitu. Aku tuh lagi diuji sama dia. Oke. Ada, itu yang harapan kayak gitu fantasi ya. kan. Gitu. Karena Ntar dia harus mengkonfirmasi dong. Tapi ya susah, udah pernah video call jadi dia pikir bener. Sekarang pakai AI semuanya bisa. Takut loh. Jadi kalau aku punya rasa protektif gitu ya, pengen melindungi nih teman-teman kalau ada yang kayak gini tuh aku ngasih taunya gimana. kan kalau misalkan kita ngomongin love scam yang dia jarak jauh dengan orang asing, terus dia belum pernah ketemu, itu kayaknya kita bisa red alert banget gitu. Ini Antena naik dong bahaya harusnya, gitu kan. Nah, sekarang fenomenanya justru lebih banyak yang sampai di pernikahan itu Mbak, kayak kasus TKW-nya kamu yang diperas sama suaminya sendiri atau diperas sama istrinya sendiri. Atas nama cinta dia melakukan semuanya. Iya gitu. Aku pernah baca di berita orang Indonesia perempuan itu melakukan penipuan sama suami bulenya. Jadi suami bulenya tuh dari keluarga yang cukup ada duit gitu. Habis Mbak berjuta-juta pound sterling Untuk si perempuan ini. untuk si perempuan ini. Yang katanya beginilah, yang katanya begitulah gitu. Bikin hotel di kampung. Di Sumatera. Definisi gold digger kelas kakap ini. Exactly kan Iya, gitu. Gak ada semua duitnya. Dan karena itu dalam pernikahan dan mereka gak punya prenup, gak bisa Gak bisa diapa-apain. diapa-apain. Gitu, total loss. Gitu. Jadi
ini nggak pandang investasi bodong iya. oleh pasangan sendiri. Nggak pandang kasihan gender banget. gitu. Ya nggak Terma- cuma iya. laki-laki yang menjadi pelaku, si perempuan pun banyak yang menjadi pelaku. Banyak gitu. Bisa juga dia udah punya prenup nih sampai di level yang aku mendengar dia punya prenup kalau misalnya mereka bercerai semuanya dibagi 50-50. Mbak, nggak berlaku prenupnya. Karena Entah gimana ceritanya si cowoknya itu pokoknya di framing dia melakukan kejahatan sehingga hartanya diangkut. ya semuanya. Padahal nggak terbukti, nggak ada penyidikan, nggak ada apapun. Kayak gitu tuh kayak kriminal terencana jangan-jangan ya. Bisa jadi. Mm-mm. Karena dia mungkin udah profiling si korbannya. Dia udah tahu ini korbannya seperti apa. Dan kita pikir kan love scam itu penipuan yang dari jauh aja gitu ya, nggak sampai dinikahin loh, resmi nih dinikahin loh. Iya, dinikahinnya resmi. Dinikahin resmi sehingga benar-benar bisa diangkut semua hartanya. Bahkan Iya. udah punya perjanjian pranikah pun masih berbahaya buat si Iya. orang yang punya hartanya ya. Dan kalau di Amerika tuh mereka kan bener-bener semuanya sebisa mungkin pakai prenup gitu kan. Karena aku nggak ngerti hukumnya sebenarnya seperti apa kalau misalnya tidak punya prenup ya. Tapi dengan prenup itu harusnya udah lebih terjaga lah gitu. Karena yang banyak terjadi, terutama kalau perempuan-perempuan yang sukses, itu ternyata ceritanya banyak udah ditarget gitu loh. Oh, si cewek ini dia bakalan jadi perempuan yang sukses nih. Jadi si cowoknya ngedeketin dia. Jadi baik, ngebantuin, kayak membangun dari bawah, mulai dari nol gitu Mbak. Sampailah si cewek ini kan Udah sukses kelepak-kelepak berhasil. nih, dia yang bantuin gue gitu deh Mbak. Udahlah kita nikah aja lah gitu kan. Iya, itu isi prenupnya. Kalau sampai bercerai itu Diangkut buat semuanya. karena saking ibanya gitu. Jadi isi prenupnya bahkan gak 50-50. Udah dikasih semua. Jadi si mantan istri ini begitu cerai dia mulai dari nol lagi. Dan ini tuh yang menurut aku berarti perlu menjadi pembahasan, bukan cuman soal love scam yang tadi dari jauh ya. Ada cowok ganteng di Turki serius nih sama aku, bukan cuman gitu doang gitu ya. Nggak, ini lebih serius Tapi dari ini itu. soal ketika kita punya pasangan yang udah menargetkan kamu sebagai target modus operasinya. Artinya kan gak laki-laki gak perempuan, ini menimbulkan trust issues yang sangat besar pada saat orang mau berpasangan. Sementara hari ini banyak orang yang kenalannya tuh setelah kerja dan punya karir. Benar. Kalau zaman dulu mungkin kan banyak yang polanya kenalan dari SMA, kenalan dari zaman kuliah, sama-sama mulai dari nol, apa yang mau di-scamin ya. Tapi sekarang banyak orang udah punya karir, udah punya bisnis yang membesar, baru ketemu gitu. Nah, kita mesti belajar untuk menjaga apa yang udah kita hasilkan supaya terlindungi. Bukan cuman soal takut nanti ditipu sama pasangan sendiri, tapi juga ini urusannya nanti ke warisan. Jadi perjanjian pranikah itu sebetulnya menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas sebelum menikah. Kalau dulu kan perjanjian pranikah ya. Kalau sekarang tuh sebetulnya bisa dibikin sesudah menikah. Oh, ada ya? Ada, cuman skemanya tuh harus pergi ke pengadilan, kan agak susah ya, Mas mau gak ikut aku ke pengadilan, gimana ngomongnya. Sehingga banyak yang udah nikah akhirnya gak bikin perjanjian pasca nikahnya. Buat aku isunya bukan harus punya, tapi harus paham konsekuensi dari punya atau tidak punya. Karena ternyata kalau di Indonesia hukumnya itu kita ada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan semua itu milik bersama kalau sudah menikah. Jadi misalnya menikahnya 1 Januari 2026, maka apa yang udah kita hasilkan sebelum 1 Januari 2026 itu milik sendiri-sendiri. Misalnya aku udah punya tanah sebelum 1 Januari, terus si pasangan udah punya mobil sebelum 1 Januari, punya emas, punya perhiasan, itu punya masing-masing. Tapi begitu itu dibelinya sesudah 1 Januari 2026, itu jadi milik bersama. Nah, perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta lah istilahnya. Perjanjian pisah harta itu basically bilang bahwa kita nggak ngikutin undang-undang itu ya. Kita punya aturan sendiri yang kita sepakati. Sehingga apa yang punya kamu, apa yang punya aku. Tanpa ada perjanjian itu, ngikutin hukum di Indonesia menjadi punya aku adalah punya kita, punya kamu adalah punya kita. Efeknya jadi kalau
punya rumah misalnya. Kalau suami istri kan kadang beli rumah yaudah atas nama suami aja atau yaudah atas nama istri aja. Pada saat tidak punya perjanjian pisah harta dan misalnya mereka berpisah, gak bisa tuh jadinya misalnya rumah atas nama aku, itu punya aku, enggak. Ternyata si suami itu tetap punya hak 50% atas apa yang dimiliki oleh istrinya dan sebaliknya juga begitu. Ini yang kita sering gak sadar bahwa ada konsekuensi hukum atas harta dan utang. Tapi gak harta doang loh, utang juga. Harta dan utang. Jadi aku ketemu kasus kayak misalnya suaminya tidak menafkahi, menikah 15 tahun, waktu mereka berpisah suaminya minta hak atas rumah itu, padahal yang bayar cicilan istrinya. Jadi bertambah berantem gitu. Jadi ini bukan cuma soal harta tapi juga utang. Nah ini yang mungkin gak banyak pasangan menyadari soal konsekuensinya. Tapi kan aku gak bercerai, bukan cuma soal perceraian. Untuk warisan juga ada isu yang harus dibahas, karena punya siapa berarti kan. Sebelum ke warisan ya. Agak jauh dari scam. Soalnya percintaan, pernikahan, pembagian harta gono gini, pensiun baru warisan. Itu kejauhan. Kejauhan. Tapi menarik ya, semua orang pasti meninggal loh gitu. Iya benar. Nanti kita bahas satu-satu. Nah yang menarik nih sebenarnya dalam proses pembahasan perjanjian pranikah itu dari sisi finansial tuh apa aja sih yang harus kita masukin? Karena ini kan makin banyak variasinya ya Mbak ya, fenomena bukan cuman scam terencana yang emang udah ditargetkan pokoknya strateginya sampai dinikahin gitu. Tapi juga tentang pendapatan. Tiba-tiba dia yang tadinya adalah orang yang sukses pas nikah bisnisnya gagal dan lain sebagainya jadi tidak bisa berpenghasilan. Atau ada yang dari awal mau kondo gitu. Ini makin variasinya melebar banget nih di zaman sekarang ini gitu. Jadi yang benar-benar harus kita bahas di perjanjian pranikah terkait dengan finansial tuh apa aja? Perjanjian nikah itu kalau ngomongin isinya harus ngomong sama ahli hukum, pengacara dan notaris. Tapi dari sisi perencanaan keuangan, isu yang kita perlu tahu adalah sebenarnya itu gini, status harta dan utang itu punya siapa? Sebenarnya kalau dari sisi perencanaan keuangan, daftar harta dan utang itu yang mana? Habis itu poin yang kedua, tanggung jawab finansial bersamanya tuh seperti apa? Jadi waktu aku tanya nih sama temen yang punya perjanjian pisah harta, dan dia bikinnya pranikah ya, bukan sesudah menikah. Aku tanya, kamu isinya kayak apa surat perjanjiannya? Terus dia bilang, yang punya aku, dia bilang sampai detail, suami harus menafkahi anak. Sehingga kalau dia gagal menafkahi anak, itu boleh mengajukan cerai. Sampai kayak gitu. Detail-detail kayak gitu yang harus disepakati antara si calon suami dan calon istri ini. Menariknya, aku paling banyak menemukan di lingkungan aku yang punya perjanjian pisah harta, datang dari keluarga-keluarga yang punya bisnis. Bisnis kecil maupun bisnis besar. Jadi itu pasti pisah harta? Itu pasti bikin pisah harta. Tapi kalau karyawan enggak? Karyawan banyak yang enggak ngeh. Udah nikah 7 tahun baru, ada begitu. Jadi kalau terlalu stabil hidupnya kalau ya. yang punya bisnis tuh kayak harus, udah deh kita kelar. Dan punya bisnis maksudnya family business ya. Udah deh kita biar gak ribet, kita bikin perjanjian pisah harta. Dan itu sesuatu yang common banget, sesuatu yang normal banget dilakukan di keluarga mereka. Karena jadi gak ada yang tersinggung gitu. Kamu mau minta aku bikin perjanjian pisah, aku tersinggung. Enggak ada. Si teman-teman aku yang, jadi si teman aku ini keluarganya punya bisnis, si suaminya keluarga punya bisnis. Waktu mereka menikah, mereka gak mau bisnis keluarganya tuh kenapa-kenapa gara-gara pernikahan tersebut. Ya udah, jadi benar-benar semuanya bikin ya ada perjanjiannya. Artinya kasarnya tuh gini, jadi pada saat teman aku nikah ke keluarga yang punya bisnis besar itu, dia tuh gak punya hak atas bisnis itu ya gitu. Tapi apa yang dikasih suaminya sebagai nafkah ke dia, itu punya dia. Nah hal-hal kayak gitu tuh jadi clear banget. Terus biasanya ketika menikahnya pertama kali, kan gak semua orang menikah itu cuma satu kali ya. Menikah yang pertama kali, rata-rata gak pada punya perjanjian pisah harta. Tapi semua yang aku kenal dan nikahnya untuk kedua kalinya setelah sebelumnya cerai mati atau cerai hidup, semuanya bikin perjanjian pisah harta. Aduh Ina, it's too complicated katanya. Gue gak mau harta gue kenapa-kenapa buat anak gue terus kesangkut sama keluarga suami gue dan lain-lain. Oke. Nah ternyata isunya
tentu saja akan berhubungan sama bukan soal menikah kemudian bercerainya, karena kan nggak ada yang merencanakan mau cerai, Iya. tapi warisannya nanti gimana, sehingga terlindungilah harta sebelum menikah, haknya adalah punya siapa, bukan punya bareng-bareng. Karena waktu suatu hari meninggal, pembagian waris itu kan ditentukannya berdasarkan harta ini punya siapa, bukan atas nama siapa, punya siapa statusnya, baru bisa membagi warisan. Kalau kita nggak tahu ini punya siapa, kita nggak bisa bagi warisan gitu. Jadi isu pisah harta ini bukan hanya melindungi kita dari love scam, tapi juga melindungi keluarga supaya tidak terjadi bertengkar hebat untuk urusan waris gitu. Iya ya, karena kalau udah pernikahan kedua pasti ada anak bawaan dari suami, dari istri, udah punya aset sebelumnya gitu kan. Belum nanti kalau punya anak lagi bersama. Nah isu yang dihadapi keluarga muda baru nikah tuh akan berbeda dengan dua keluarga yang sebelumnya udah ada, terus mereka nikah pernikahan kedua gitu kan lain. Apalagi pernikahan ketiga. Dinamikanya nggak sama. Iya, Ya kan, iya. maka untuk Iya. melindungi keluarganya dia juga, melindungi anak dari pernikahan sebelumnya, dia mau memastikan statusnya jelas. Jadi aku tanya sama teman-teman yang menikah sama orang asing, lain lagi statusnya kan, karena warga negara asing tidak boleh punya aset properti di Indonesia, maka harus pisah harta supaya si istrinya ini bisa punya hak atas properti atas nama dia sendiri, karena nggak boleh bagi dua. Kalau dia nggak punya perjanjian pisah harta bagi dua, padahal si suaminya yang WNA nggak boleh punya aset di Indonesia. Detail kecil-kecil tentang hukum yang aku juga nggak tahu detail karena bukan backgroundnya Iya, iya. hukum ya, tapi jadi aware, oh ada kayak gini. Kalau nggak pernah bahas dan nggak ngobrol tuh nggak tahu nih wawasan Iya. tentang kayak begini. Baru tahu perjanjian pisah harta itu penting pada saat misalnya aku kan punya bisnis ya. Bisnis itu punya aku. Suamiku gak pernah terlibat dalam bisnis itu. Terus karena kami gak ada perjanjian pisah harta, pada saat si partnerku bertiga, ibu-ibu nih semuanya, satu partner keluar. Jadi kami tinggal berdua. Jadi si partner yang ketiga ini sahamnya aku beli. Kita ke notaris. Semua suaminya suruh datang dong, Sam. Suami tanda tangan juga semua. Terus semua suami bingung, kenapa kita harus ikut? Karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 1974, bapak-bapak punya hak setengah dari sahamnya ibu-ibu ini. Terus mereka semua ngelihat ke kita yang bukan urusan dia, kenapa dia harus ikut? Gara-gara nggak Kita punya. maunya harta dia, harta kita aja ya. Harta kita enggak, ternyata sahamnya kantor aku tuh 50% punya suami berarti. Jadi kalaupun tidak punya perjanjian pisah hartanya, mari aware sama konsekuensinya. Jadi aku nggak bilang wajib punya, tapi Iya. harus sadar konsekuensinya. Dan ini juga Mbak, fenomena yang sering terjadi sekarang itu orang tua memberikan hibah properti, Kepada anak. tanah gitu kan. Ada yang sebagai hadiah pernikahan, ada yang daripada ngurusin warisan kasih hibah aja. Kasihnya sebelum menikah ya. Baru mau ngomong Tolong. nih. Baru Kasih apa-apa sebelum menikah, karena begitu sudah menikah itu milik bersama. Ya, sesudah menikah itu milik bersama. Kemudian bercerai Mbak. Nah, maka si Minantu X itu dapat bagian. Tapi kalau diberikannya sebelum hari pernikahan, itu tetap punya anaknya. Beda sama warisannya. Kalau warisan kan memang punya Benar-benar. anaknya. Ini kan itu sesuatu hal yang mudah sekali Mbak. Kalau misalkan belum nikah udah dikasih. Ini dikasih Hadiah pernikahan. Ya, hadiah pernikahan Tapi jadi hibah. harus sadar konsekuensi. Kalau kita ngasihnya hadiah Ya. pernikahan milik bersama, Bener, ada yang udah 10 tahun nikah Mbak. dihibahkan pada anak. Dipikir nih bakalan langgeng nih gitu kan. Dikasihlah tanah gitu kan. Maksudnya suruh bikin rumah di situ ya kan. Bikinlah rumah di atas tanah yang dihibahkan itu. Yang ngebangun rumahnya let's say istrinya. Tanahnya dari keluarga suaminya. Ujung-ujungnya 5 tahun kemudian dari rumah itu berdiri jadi bercerai. Ada lagi aku tahu kasus kayak gitu. Harusnya kan 50-50 kan gitu. Enggak. Tanahnya kan statusnya punya keluarga suaminya. Nah, tapi dikasihnya kan udah menikah. Ujungnya si suaminya mau itu dijual. Tapi istrinya gak dikasih. Udah jadi milik suaminya. Aku ada kasus kayak gitu. Si istri yang bangun, tanahnya punya keluarga suaminya, tapi belum dibalik nama. Jadi waktu mereka pisah, ya si istri gak kebagian apa-apa. Walaupun Padahal bangunan gedungnya bangunannya dari atas nama dia. Tapi kan gak atas nama dia.
Secara hukum bukan atas nama dia. Iya benar. Ya sebenarnya nggak love scam sih, emang gagal aja pernikahannya. Tapi ya Itu murni gagal. Tapi tapi kan kan berasa jadi kayak asetnya dia tuh investasi habis. bodong. Jadi kayak investasi bodong. Dan itu sebenarnya bisa kayak dibikin gak sih gitu untuk kayak perjanjian. Kalau tadi kan Sebetulnya kan pranikahnya bisa nih kita bikin perjanjian sekeluarga pasca tuh nikah. semuanya bisa diselesaikan dengan ngobrol baik-baik di meja makan. Tapi kan waktu pisah nggak baik-baik ya. Iya, ada rasa dendam. Ada rasa dendam, ada amarah, ada aku mau bales dia dengan cara yang paling menyakitkan gitu. Jangan-jangan. Sebenarnya kalau kayak gitu, kalau memang dari awal dibikin clear, dibikin jelas, kita bangun ini dengan ini milik siapa, dan itu ada tertulis tanpa harus ke pengadilan. Kalau semuanya apa ya istilahnya, musyawarah keluarga aja, ya bisa ada pembagian. Tapi kan tidak berkekuatan hukum. Itu nggak berkekuatan hukum kan. Jadi misalnya Iya. aku bangun rumah di atas tanah milik mertua, tetap bukan punya aku. Iya nggak sih? Milik mertua. Secara hukum ya punya mertua dong. Tapi kalau kemudian ada surat yang menyatakan bahwa ini semua bangunannya uangnya dari Wina ya, dan ada tertulis nih, misalnya ada apa-apa sama mertua pun, pas pembagian waris itu bisa ngobrol kan semuanya keluarga. Untuk ternyata Wina ada andil nih di sini misalnya gitu. Enggak sih, tapi aku nggak ngebangun di atas tanah mertua ya. Ini kan cuma contoh. Jangan sampai pemirsa berpikir itu kejadian di aku. Ya, ini contoh yang banyak dan common banget Dan kok. sering. Jadi Iya. sebenarnya kayaknya aku perhatiin gini, untuk urusan keuangan kita itu suka lepas tangan sama harusnya statusnya apa sih? Kita tuh sering lepas tangan soal itu. Jadi Jadi gimana? secara administratif dan ketentuan tuh kita sering lalai untuk tahu detailnya. Jadi kena love scam itu gampang banget terjadinya. Transfer uang ke ibu di kampung, kita pikir kan dipercaya sama keluarga. Mungkin ini bagian dari sisa-sisa hidup kita yang dulu tuh komunal. Jadi sama keluarga dekat, gak apa-apa titip uang aja dulu sama ibu. Padahal Iya. statusnya kan kalau punya ibu ya punya ibu, punya kita ya punya kita. Jadi ini kayak perkembangan masyarakat kita yang tadinya komunal. Kalau komunal aja gak masalah, individual aja gak masalah. Kita tuh bingung di tengah-tengah. Komunal banget enggak, individualistis juga enggak. Jadi kayak perlu Iya. perlu ngobrol gak sih artinya ini sebenarnya itu gimana sih gitu. Iya. Jadi ketika misalnya banyak kan juga kasus yang punya uang kirim ke ibu aja dulu, titip uangnya sama ibu aja atau titip uang sama kakak. Itu pas lagi pembagian THR Mbak. Scam Iya kan? terbesar Scam adalah terbesar. titip amplop sama Titip mama. Dan itu dibiasain dari kecil sebagai Iya. sebuah. Dan aku ada ponakan yang jangan kasihnya sama bunda ya tante. Karena nanti investasi bodong, ibunya melotot ke aku melotot ke ibunya. Jadi kan titip padahal status sebenarnya ini punya siapa. Jadi aku melihat love scam ini bukan cuman soal penipuan aja, tapi soal pemaafan kita terbiasa untuk udahlah nggak apa-apa taruh situ aja dulu. Padahal secara keuangan menurut aku harus jelas, harus clear, jelas tercatat, transparan. Prinsipnya tuh Prinsipnya selalu itu ya. harus itu. Ini tuh punya siapa yang jelas. Karena ujungnya nanti akan membantu kita untuk tahu hak dan kewajibannya tuh akan seperti apa. Gampangnya gini deh, aku pernah punya asisten rumah tangga yang dia bilang dia punya uang mau bangun rumah orang tuanya, mau beli tanah. Aku ribut teriak-teriak tanahnya atas nama siapa, tanahnya atas nama siapa. Benar lagi. Karena dia punya adik laki-laki loh. Nanti kalau kenapa-kenapa adik laki-lakinya akan punya hak lebih besar daripada dia Iya, kan. iya. Sehingga bilang gak bisa. Kalau kamu mau bangun, niatnya diperjelas. Kalau kamu mau ngebangun rumah orang tuamu dan kamu nyumbang untuk orang tuamu, maka kamu nyumbang untuk orang tuamu. Gak salah itu, boleh. Tapi kalau kamu berharap rumah itu punya kamu, gak bisa. Iya. Kalau kamu berharap rumah yang kamu bangun itu adalah punya kamu, tanahnya harus atas nama kamu. Iya. Karena dia ada undang-undang bongkar-bongkar lah. agraria juga kan itu. Nah dari situ jadi belajar juga kan, oh ternyata kebiasaan kita hidupnya berkomunal, gotong royong, saling tolong menolong, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita cenderung lalai untuk cari tahu status harta dan utang. Gampang lah, ntar aja, kan itu saudara, kan itu orang tua, kan itu pasangan sendiri. Jadi ngegampangin kan? Ngegampangin, giliran ada masalah berlarut-larut. Love scam nih jadi bukan cuman sekadar penipuan dan kriminal aja, bukan cuman itu, tapi memang ada bagian di dalam society kita yang apa istilahnya ya, bukan pemaaf,
apa istilahnya ya Sam? Apa? Pembiaran. Pembiaran. Jadi Lapang dada. permisif. Permisif, manjain Ya ya. kan? Itu budaya Indonesia banget. Dan itu budaya. Jadi ini bukan cuma sekadar love scam penipuan, tapi juga karena kita orangnya permisif. Iya. Sehingga lebih mudah kena investasi bodong, lebih mudah kena love scam, lebih mudah kena bukan salah ketipu, tapi terlena sama si pasangan yang kayaknya serba loving padahal menghabiskan apa yang udah kita kerjakan misalnya kayak gitu. Jadi kalau mau terlindungi dari hal-hal yang kayak gini, mungkin perlu belajar untuk lebih tegas soal ngomongin uang sama keluarga. Iya Dan lagi. itu kayaknya stepnya jauh ya. Ya nggak sih, itu stepnya iya. jauh untuk bisa ngomong, karena ngobrolin keuangan itu sering dianggap tabu di keluarga. Banget, lebih tabu daripada ngomongin tentang seks kan sebenarnya. Daripada ngomongin saya masih ada bercandanya. Ngomongin keuangan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Dan aku tahu juga itu susah dilakukan karena oke, dengan pasangan aku, dengan suami aku mungkin ngomongin keuangan nggak susah. Tapi ngomongin uang sama mertua, ngomongin uang sama orang tuaku, ada loh halangan untuk mulainya dari mana ya gitu. Dan ini yang kayaknya perlu jadi memunculkan kebiasaan baru buat orang Indonesia supaya mau ngomongin ini. Karena kita budayanya gotong royong, sehingga kalau ada masalah kita akan kena semuanya. Kita akan ikut harus mencari solusi rame-rame kan. Iya. Jadi sebelum terjadi masalah diobrolin dulu yuk, supaya kalau ada masalah kita belum kejauhan masalah Iya. keuangannya gitu. Sama scam anak-anak. Yang mana tuh? Jadi anak yang minta dibiayain, diinvestasikan bisnisnya ke orang tua. Gak cuma 1-2 ya kasus kayak gitu. Banyak banget kan. Gak cuma anak kan, temen, saudara, Iya. tapi gak jelas, atau pinjem terus gak balikin uang. Itu kan banyak banget kan. Jadi akhirnya isu love scam itu juga nempel ke being irresponsible about money. Gak Iya mau sih, bertanggung benar. jawab atas apa yang harusnya jadi tanggung jawab kita sebagai manusia yang pegang uang gitu. Dan gimana step awal untuk kita bisa lebih bertanggung jawab gitu, kalau maksudnya ya untuk kita bisa break the cycle gitu, kita punya kemampuan, keterampilan finansial yang lebih baik lagi deh. Aku gitu. pernah belajar financial psychology. Ya. Ambil course, tahu gak sih sampai? Karena finance itu numbers. Finance itu numbers. Jadi tinggal masukin rumus, angkanya gak akan beda. Iya. Kita akan sama semua angkanya. Behaviornya, psychology-nya Ternyata kan. behaviornya beda. Jadi kebayang gak sih, bertahun-tahun aku tuh stres. Kenapa orang-orangnya gak bisa dikasih tahu? Ya karena terus aku Buat belajar nyatet sama aja teman-teman susah aku kan? yang psikolog. Oh jadi kalau ada satu kejadian, orangnya beda, inputnya beda, outputnya akan beda semua. Jadi gak ada yang pasti, yang gawin. Oh beda ya finance sama psychology. Jadi waktu aku belajar financial psychology, aku belajar ada namanya locus of control. Oke. Kendali kita atas keuangan kita itu locus of controlnya gimana. Komunitas orang-orang yang cenderung komunal seperti orang Indonesia zaman dulu, locus of controlnya eksternal. Yang cenderung individualis, gak usah kita ngomongin di Eropa Barat lah, kita ngomongin di kota besar aja deh kayak Jakarta. Locus of controlnya akan cenderung internal. Nah ini tuh jadi pengaruh atas apa yang akan dilakukan terhadap keputusan keuangan kita ternyata ditentukan sama locus of control itu. Jadi bukan soal benar salah, Iya. tapi soal dia locus of controlnya apa, maka cara ngambil keputusannya gak akan sama. Nah di course financial psychology itu aku belajar kita harus ketengahin supaya dia gak ekstrim kiri gak ekstrim kanan, ketengahin. Nah cara untuk orang ini bisa ke tengah, gak terlalu eksternal dan gak terlalu internal kendalinya adalah dengan bikin rencana keuangannya. Pada saat dia terlatih membuat rencana keuangan dengan sengaja, dia akan nentuin tujuan finansialnya apa sih. Itu kan antara dia tadinya ya udahlah lihat aja nanti dengan Iya. tunggu, jadi fokusnya apa? Berubah nih jadinya sekarang, yang tadinya semua harus dia kerjain sendiri, dia jadi lihat, oh ternyata kalau aku bikin tujuan finansial ini dan aku upayakan begini, hasilnya belum tentu segitu kok. Jadi yaudah relax aja, belum tentu. Plan is a plan, action tuh hasilnya lihat aja nanti gitu. Jadi itu ternyata membantu kita untuk agak lebih ke tengah, mau ambil responsibility atas action kita sendiri, tapi juga nggak terlalu ngoyo dan stres. Kalau nggak terjadi nanti gimana, kan yang internal tuh bahayanya cepat stres kan. Sementara yang eksternal itu santai aja. Kalau Yeah. masalahnya susah, minta tolong orang gitu. Kita mau cari ke tengah ini ternyata belajar dengan bikin rencana keuangannya, ditulis. Pas ditulis itu jadi tahu. Oh arah geraknya harus kemana, tapi kalau nggak kejadian ya udah kita revisi plannya gitu.
Gara-gara kamu ngomong ini, aku jadi teringat tentang fenomena transgenerational trauma tentang kondisi finansial. Oh iya. Gitu. Jadi perilaku kita itu kan sangat ditentukan dari gimana orang tua juga perilakunya Dan mereka. orang tua sebelumnya. Iya, begitu terus ke atas gitu kan ya. Nah, baru-baru ini tuh aku baca satu artikel yang ternyata kalau kita punya masalah finansial itu luka dari ibu. Gitu, yang kita nggak memperhatikan, tapi itu udah ada di subconscious mind-nya kita. Jadi gimana kita menggunakan uang, gimana kita mengatur, gimana kita merencanakan, itu lebih dari si luka ibu gitu. Nah, aku merefleksikan lah gitu ya. Aku kan ditinggal mamaku meninggal tuh umur 3,5 tahun ya. Jadi sejak saat itu aku tidak pernah punya pengaruh ibu dalam hidupku gitu. Mayoritas si papa lah gitu ya, yang berperan ganda ini. Tapi karena aku adalah anak yang selalu ngintil dia pergi kemana aja, dia ke bank, dia masuk safe deposit bank, dia ngajarin ngasih aku kartu ATM dan kita menggunakan mesin ATM pertama kali itu seperti apa gitu. Jadi aku melihatnya itu sebagai knowledge gitu, bukan sebagai habit atau bukan sebagai skill untuk merencanakan keuangan. Nah, aku belajarnya itu semua dari buku, dari podcast, gitu kan, ngikutin ya info-info yang ada lah gitu. Kalau lagi zamannya belajar saham, teman-temanku ikutan belajar saham gitu kan ya. Lagi pada belajar kripto, ikutan belajar gitu kan. Nah, paling nggak ada rasa keingintahuan sebenarnya mau belajar yang bener, yang tepat tuh kayak gimana, dan ngebandingin, oh ini info yang dikasih di grup A atau di kelas A sama kelas B gitu ya. Menariknya, aku punya beberapa teman yang justru kebalikan sama aku, ditinggal bapaknya, dia hidup sama ibunya gitu. Walaupun ditinggal sama bapaknya duluan tuh di usia mereka sudah dewasa juga. Jadi udah di atas 25 tahun ya. Bapaknya meninggal lebih muda. Ibunya yang hidup sampai usia lebih lanjut gitu. Nah, itu pas kita ngebahas setelah aku baca si artikel ini, mereka akhirnya baru tersadar-sadar. Iya ya, gue tuh overspending loh. Gue sering beli baju tapi gue gak pernah pakai bajunya. Ternyata itu adalah habit ibunya dari dia kecil. Bahkan waktu bapaknya masih ada. Bapak gue gak suka belanja. Ini gak peduli gender ya Mbak ya, cewek atau cowok gitu. Laki juga temanku suka belanja, tapi jadinya kayak numpuk barang. Dan banyak yang gak dia pakai. Kayak sebulan kok bisa beli baju sampai 20 Mbak. Yang entah dia dapat diskon gitu kan, lagi promo ini atau itu, atau yang dia beli mahal yang ada merek tertentunya gitu, tapi sampai bisa 20, bisa 30 piece gitu kan. Dan ibunya sama perilakunya kayak gitu, setiap minggu tuh ibunya pasti belanja. Dan sampai pada saat ibunya meninggal, mereka bilang nih kesamaannya itu masih ada tag price-nya yang nempel di baju yang belum pernah dipakai bertahun-tahun. Karena ujungnya yang dipakai bajunya kan itu lagi gitu kan. Apa benar ya artikel ini ya gitu. Jadi kita lagi ngulik nih sebenarnya beberapa hari ini, apa aja sih sebenarnya habit, kebiasaan ibu kita gitu, yang benar-benar berpengaruh sama bagaimana kita memperlakukan uang itu. Karena kalau dulu nih sebelum ada si artikel ini, aku selalu melihatnya itu bisa dari bapak atau bisa dari ibu, bisa dua-duanya berperan. Dari interaksinya kita, dari bagaimana kita memaknai uang. Kayak masih kecil gak boleh pegang duit karena alasannya itu kotor gitu kan. Tapi sekarang anak-anak gak megang duit, semuanya udah digital. Iya. Scan QRIS-nya. Tap-tap aja, tap-tap gitu. Jadi kitanya tetap ngerasa kayaknya ada yang jadi gak mau mengeluarkan uang, jadi pelit banget walaupun dia punya banyak sekali uang, atau dia jadi overspending. Dia gampang banget ngeluarin uang karena dia merasa segampang itu gitu untuk dapetin duit. Jadi
nggak perlu deh nabung, terlalu abundance mungkin hidupnya ya gitu. Kalau POV aku gini, apapun financial generational trauma yang terjadi, kita perlu bertanggung jawab atas action kita sendiri. Sebenarnya kan. So stop saying it's your mom's habit that is changing the way you look at things. Tentu saja ada pengaruhnya, tapi kamu yang akan bertanggung jawab mau melakukan apa besok. Sehingga perlu kesadaran diri dan kejujuran yang brutal sama diri sendiri untuk bisa mengidentifikasi mana kebiasaan baik dan kebiasaan buruk finansial yang sedang kamu terapkan. Dan itu akan kelihatannya kalau di ilmu finansial nih, kelihatannya waktu kita melakukan financial check up, semacam audit pada hidup kita. Nah, mau ibu kamu yang ngajarin kek, mau bukan ibu kamu yang ngajarin kek, kamu yang mesti menyadari kamu punya habit baik dan buruk apa, kemudian mau berubah apa enggak. Karena kita gak bisa mengubah orang tua kita. Gak bisa. Gak bisa. Dan apa yang sudah mereka lalui dalam hidup mereka 60-70 tahun ke belakang, kita udah gak bisa ganti. Tapi kita yang masih bisa mengubah mau ngapain. Jadi POV dari sisi psikologisnya mungkin masih bertanya apa isu yang terjadi pada orang tua kita, terutama ibu terhadap anaknya. Aku dari POV finansialnya adalah kamu mau bikin perbaikan atau enggak. Karena selama kita masih mau, ibu aku dulu gini sih sehingga aku gini, mau begini terus gak? Kalau mau begitu terus, there's nothing we can do. Tapi kalau kamu mau, aku mau ada perbaikan nih, baru kita bisa bertindak. Jadi buat aku, habit itu kan tidak terjadi tiba-tiba ya. Habit itu mulai dari sebuah action yang diulang-ulang terus sampai kayak autopilot, baru wellness atau unwellnessnya terjadi. Jadi orang yang misalnya aku kalau ketemu orang yang pinjolnya banyak, kartu kredit yang gak lunas-lunas, aku bisa ketemu kejadian orang yang cerita sama aku kalau dia di DM sama akun Instagram bodong ditagih utang temennya. Males banget gak loh? Di umur segini gitu. Geng aku kan harusnya udah persiapan pensiun. Nah temen aku ini di DM bilang kalau temen kamu namanya si ini utangnya banyak, ayo suruh bayar. Di umur segini tuh kami tuh udah gak siap nih kayak gini-gini nih gitu. Tapi isunya udah bukan soal ibunya dulu ngapain sampai dia begitu. Enggak dong, isunya adalah kenapa dia terus-terusan begini. Nah unwellness ini gak terjadi kemarin sore kan Sammy. Unwellness ini terjadi gara-gara dia 20 tahun ke belakang, karirnya kayak apa, cicilan utangnya kayak apa, kebiasaan dia hidup kayak apa, dan itu hasilnya sekarang gitu. Iya benar. Jadi aku lebih ke pengen tahu orang mau sejujur apa sama kebiasaan buruk dan kebiasaan baik yang sedang dihadapi, dan mau punya perubahan lebih baik atau tidak. Si financial planning ini tuh saklek banget soalnya karena ilmu finance tuh angka ya. Jadi gak bisa bantu orang yang masih bertanya-tanya, gak bisa bantu orang yang tidak mau jujur sama diri sendiri. Benar. Begitu dia udah jujur sama diri sendiri, oke kita bisa cek nih apa yang bisa diganti, apa yang bisa dipelajari. Tapi selama dia masih terus menerus cari alasan, selama masih terus menerus deny dan gak mau menyadari bahwa ada isu finansial dalam hidupnya, gak bisa bergerak. Jadi kadang ada orang yang masih mau marah, kan menerima kenyataan dalam hidup tuh kan ada step-stepnya ya. Dia masih marah, dia masih berduka sama keadaannya, dia masih belum terima. Financial planning gak bisa masuk. Jadi aku kadang-kadang, ini orang perlu ke psikolog dulu gak sih sebelum ngobrol sama aku? Kayaknya gitu. Pengen marah dulu ya, gak apa-apa kalau mau marah dulu, tapi jangan sama aku, karena kalau aku pakai rumus. Jadi kamu mau marah mau enggak, duitnya tetap gak ada gitu loh. Tapi begitu dia udah sampai ke sebuah kesadaran penuh atas apa yang terjadi, baru kita bisa ngomongin hitungannya seperti ini gitu. Dan memang financial generational trauma itu nyata, jadi kelihatan apa yang dihadapi orang tua kita dan reaksi anak zaman sekarang tuh kan sering di-compare gitu ya. Tapi memang generational experience-nya kan gak sama Sam. Benar. Generational experience orang tua yang hidupnya di zaman sebelum Orde Baru loh. Orang tua aku tuh hidupnya sebelum Orde Baru kan. Mereka remaja pada zaman tahun 60-an, menikah di tahun 70-an, terus merasakan periode emas Orde Baru sampai Orde Barunya jatuh. Maka yang diceritakan sama mereka akan beda banget sama yang aku alamin. Aku ngalamin periode dimana orang tua dalam keadaan keuangan yang sudah baik. Memori aku adalah
bikin sarapan sama papa, diajarin telur tuh kalau berapa menit nanti akan lebih keras atau lebih lembek dalamnya. Itu memori aku masih kecil sama orang tuaku. Tapi orang tuaku yang diceritain adalah telur harus dibagi 5, harus dibagi 7 kan. Experiential hidupnya seperti itu akan menyebabkan keuangannya beda banget. Beda. Generasi yang sekarang banyak yang hidupnya lebih enak lagi. Boro-boro dia merasakan ngerebus telur udah disediakan sama mbak di rumah. Iya lagi. Dan iya kan, dan ini Iya. yang kemudian akan menyebabkan relationship dia itu akan kayak apa dengan orang lain, dan prone to love scam itu apa enggak. Karena experience dia nggak sama dengan experience orang tuanya. Jadi kayak sekarang nih aku, Lebih rentan berarti lu ya. ketemu sama siapa online gitu kan ya, gimana ceritanya gitu. Itu kan bukan sesuatu yang aku ngerti gitu. Iya. Tapi ternyata itu ya zaman sekarang emang begitu. Jadi emang ada begitu. masanya, ada zamannya. Tapi kan ya si love scam baik dengan pasangan atau dengan keluarga besar atau dengan yang memang kriminal itu kan terjadi sepanjang masa ya, nggak cuman sekarang. Dari Iya. dulu juga udah ada kayak gitu. Cuman sekarang makin kelihatan karena beritanya kita lihat, ceritanya kita dapatin. Lebih terasa nyata gitu Terasa ya. nyata. Padahal itu pasti dari zaman dulu sudah ada. Udah ada. Apalagi yang ini pensiun scam. Aduh itu paling sedih sih. Ya kan? Diajak all in ke sebuah produk. Nah itu. Habis itu produknya collapse. Itu di semua jenis produk yang akhirnya gagal, yang menurut aku paling berbahaya adalah ngajak pensiunan all in. Atau istilahnya gak? Jadi istilahnya tuh all in. All in tuh artinya kamu punya uang berapa, masukin semuanya ke situ. Semuanya iya. Sehingga gak ada. Padahal dalam ilmu investasi ada satu yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi. Diversifikasi melarang kita all in. Iya. Diversifikasi bilang jangan masukin semua telurmu ke dalam keranjang yang sama, harus dipisah-pisah supaya satu keranjang pecah, yang lain enggak. Nah investasi itu tidak boleh all in. Jadi menurut Kenapa aku orang tetap ini ya Mbak, terjebak dengan all in itu? Ya kayak sederhana nabung nyimpen duitnya masih cuman di satu bank. ya karena kalau yang khusus investasi bodong ya, bukan sama nabung di bank, orang tuh berpikir gini, low risk low return, high risk high return. Jadi karena produk ini returnnya bagus, kita harus masukin lebih banyak supaya hasilnya lebih bagus lagi. Padahal low risk low return, high risk high return itu ada loss in translationnya ya. Iya. Kan itu bahasa Inggris. Iya. Jadi di kepala kita waktu kita terjemahannya adalah kalau kita investasi di resiko rendah, hasilnya rendah. Tapi kalau kita investasi di produk resiko tinggi, hasilnya akan tinggi. Padahal artinya nggak gitu. Padahal harusnya low risk low return, high risk, maybe yes, maybe no return. Iya kan? bener. Kalau kita udah mikir, oh ini high risk, maybe yes, maybe no dong. Gak akan all in dong kalau gitu ceritanya. Iya. Ini yang menurut aku jadinya banyak orang kebablasan. Sedih deh. Jadi deh. Dan mereka tuh pinter-pinter ya, si scammer tuh tahu kapan orang pensiun loh. Iya, dan kayaknya justru malah ini akan jadi satu apa ya, target kelompok orang yang paling vulnerable untuk kena investasi bodong. Walaupun udah ada kelas persiapan pensiun dan lain-lain. Aku kan udah ngajar kelas persiapan pensiun cukup lama ya. Iya. Satu yang menurut aku juga sering menjadi pembahasan adalah di persiapan pensiun itu suka diajakin bikin bisnis. Ya. Bukan gak boleh pensiunan bikin bisnis, tapi itu highest risk possible loh. Bisnis itu adalah produk investasi paling tinggi resikonya. Sehingga ngajakin pensiunan masuk bisnis itu menurut aku berbahaya. Makanya aku selalu ngingetin jangan all in. Jadi kalau memang ngebet pengen, jangan all in. Ya dan bisnis tuh harusnya mulai selalu dari something small kan. Maunya kan gitu. Kecuali kita Tapi udah kan pengen udah cepet kaya. pemain. Tapi kan orang pengen cepet kaya terus. Kalau udah pemain boleh lah, model di atas 10 ya, M jadi boleh. akhirnya kan skill issue. Kalau kata anakku yang SMA, mama ini skill issue. Skill issue tuh kan jadi selama ini kerja jadi karyawan, Toto punya bisnis, ada skill issue gap yang besar dong. Banget. Gitu. Selama ini nggak pernah nyanyi, terus kemudian sok mau memposisikan diri sebagai penyanyi dan penulis lagu. Ini issue skillnya mau dari mana mulainya gitu. Bukannya nggak boleh, semua orang bisa mulai dari nol. Aku juga nggak tiba-tiba jadi stand up comedian kan. Enggak. Tapi ada skill issue yang Iya. yang mesti kita sadari, dan kayaknya itu psychologically apa istilahnya Sam? Butuh kesadaran diri dan jujur yang brutal sama diri sendiri. Be very realistic. Kadang-kadang aku suka, ini aku terlalu realistik nggak ya? Karena jadinya
Ya harus punya anti kesadaran halu-halu club sebenarnya. gitu. Kita nggak Iya, mau iya. halu-halu dan ngarang. Kadang-kadang kan suka ada yang bilang nggak apa-apa, fake it till you make it. I cannot fake it. Aku selalu mikirnya gitu karena justru ketika sadar penuh jadi tahu mana flaws-nya, mana yang kurang-kurangnya malah kelihatan. Tapi kalau kita nggak mau menyadari itu, nggak apa-apa, bisa lah gitu. Tapi mungkin orang lain ada yang selamat dengan cara itu ya. Sekali lagi sebagai seorang yang sangat finansial, nggak bisa lagi bilang harus A gitu ya, karena secara psikologis ya tiap orang beda-beda kali. Ya fake it till you make it juga konteks yang kita harus lebih pahami ya. Bukan berarti beneran kita fake it till you make it gitu. Let's say kita nggak ada duit untuk pakai tas dengan brand tertentu, kita beli yang kita Ada mampu, yang fake it kan ya. akhirnya. Gitu kan, nggak gitu juga konsepnya gitu. Tapi aku melihatnya lebih kepada itu hanya istilah kiasan. Bagaimana kita memposisikan diri kita itu layak sebenarnya. Nah kalau konteksnya kita bawa ke konteks yang serius kan, layak itu berarti kita harus punya informasinya. Layak itu berarti kita harus punya saringannya. Apa Skill ya? issue akhirnya ya. Iya, keterampilannya gitu. Karena kalau misalnya enggak ya pasti tadi bukan cuman skill issue, tapi juga jadi trust issue sama diri Trust sendiri. Akhirnya bohong issue. Akhirnya bohong Iya, issue. iya, Males. Malas. Ya itu jadi agak lebih banyak merefleksikan diri sih tentang si love scam ini. Ada berapa banyak orang yang akhirnya hidupnya susah, udah ngumpulin uang selama itu, menguap begitu aja hanya gara-gara nggak mau jujur sama diri sendiri. Ini sebenarnya gimana sih? Mungkin kita perlu belajar sebelum masuk ke keuangannya. Mungkin kita perlu belajar lebih ke kenal sama diri dulu supaya terhindar. Biarpun gimana ya, kalau love scamnya memang yang udah kriminal kan, namanya korban nggak bisa disalahin ya. Tapi kan kita selalu akhirnya cenderung untuk cari tahu gimana dong untuk melindungi diri supaya nggak dikerjain orang gitu kan. Iya, iya. Ini pembahasan terakhir nih Mbak. Sekarang fenomenanya itu juga bukan hanya korban-korban yang usianya muda, tapi orang-orang yang sudah pensiun dan terkena love scam. Jadi yang usianya udah di atas 65 tahun, 70, bahkan yang terbaru gongnya tuh dia usia 80. Memang dia masih terlihat bugar, fisiknya bagus gitu. Itu misalnya ya, yang kejadian adalah istrinya meninggal duluan, dia kesepian, dia butuh temen ngobrol gitu. Dan masa nggak boleh sih Ya. di umur berapapun punya teman ngobrol. Ya gitu. Mau nikahin lah perempuan baru ini dan lain sebagainya gitu. Berujung gitu diminta kan, digrogotin. Hari hanya nggak dateng Oke. gitu. Jadi mas kawinnya udah ditransfer, ya itu habisnya juga miliaran gitu. Dan itu aku melihatnya karena udah banyak dengar ceritanya, jadi kayak modus. Ya. Jadi operandi udah kriminal, udah bukan love scam lagi gitu. Emang yang dikejar adalah kakek-kakek tua inilah. Emang ada gitu. targetnya ini. Targetnya khusus gitu. Nah itu yang ya gimana ya, kita mau menyadarkan orang yang udah umur seperti itu juga susah gitu. Anaknya mau menyelamatkan pun belum ada posisi tadi hibahnya atau warisannya mau dibagi-bagi kayak gimana tuh belum dilakukan karena masih berpedoman tradisional banget ya, tunggu gua mati baru lo dapet gitu. Dan itu akhirnya makin susah karena tidak ada obrolan keuangan yang enak di antara keluarga. Bener. Kan pasti anaknya juga gak bisa dong, bapak udah umur 80 gak mau bahas keuangan nih. Gimana ngomong mulainya? Iya susah. Jadi akhirnya memang kita perlu membuka pintu-pintu ngobrol keuangan yang lebih lebar dengan orang sekitar kita, dengan pasangan, dengan adik, kakak, sampai ke orang tua. Aku tahu itu gak gampang sih. Iya. Tapi mungkin mulai bahas dari listrik berapa sih mas bulan, kayak gitu-gitu dulu kali ya. Atau ngajak makan keluar, terus mama sering makan kayak gini berapa kali biasanya. Karena orang tua yang udah sepuh tuh sekarang kan hobinya reuni ya. Gak usah yang udah sepuh, aku juga senengnya reuni sekarang. Dan itu mungkin akan membantu kita untuk bicaranya kecil-kecil dulu sampai akhirnya ngobrolnya bisa lebih kuat. Dan buat menghindari terjadi penipuan terhadap orang-orang tua yang udah sepuh sih. Kan ada kasus yang sertifikat tanahnya hilang lah gitu-gitu Banyak kan, banget. kasihan banget. Jadi menghindari yang kayak gitu-gitu juga akhirnya mulainya harus dari
membuka pembicaraan yang menyenangkan tentang uang ini. Benar. Semoga tercerahkan semuanya ya guys. Thank you. Bukan Thank topik you. yang gampang. Love scam. Aku takut loh pas diajak. Apa ya ini Tapi ringan obrolannya? kan? Thank you Meliquina. Sama-sama Sam, thank you ya. Bye bye.